Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriah Nurul Ilmiati dengan NIM 400524 Dan perkenalkan, nama saya Afira Zarbas Karina dengan NIM 403052462038. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah analisa struktur, di mana untuk ujian akhir semester. Ya, untuk soalnya bisa dilihat di mana ada sebuah bangunan gedung difungsikan sebagai perkantoran, direncanakan dengan sistem struktur beton bertulang. Lalu bangunan terdiri dari minimal 4 lantai dengan konfigurasi 3 bentang. Nah, untuk perencana diminta untuk melakukan analisis dan perencanaan awal struktur berdasarkan spesifikasinya yang berikut, yaitu jumlah bentangnya ada 3 bentang sebesar 5 meter, lalu jumlah lantainya minimal 4 lantai 3,5 meter. Lalu ada sistem struktur yaitu balok dan kolom beton bertulang. Lalu untuk dimensi awal balok itu 30/50 cm, lalu dimensi awal kolomnya 40/40 cm. Lalu untuk plat lantainya tebalnya 12 cm, termasuk beban tambahan. Nah, untuk material sendiri ditentukan bahwa beton dengan kuat tekannya atau F aksen C-nya itu 25 MPa, lalu untuk baja tulangan dengan kuat lelehnya itu FP 400 MPa. Lalu beban hidupnya 2,5 kilonewton per meter. Lalu ada beban mati dihitung berdasarkan berat sendiri, struktur dan plat lantai. Lalu sudah ada di layar perhitungan mengenai bebannya. Untuk perhitungan balok lantai sendiri, di sini ada LXLYT-nya yaitu 5 meter 0,12 meter. Lalu untuk beban yang bekerja pada plat ada 2, dead load dan live load. Untuk dead load sendiri ada berat sendiri plat sebesar 288 kg per meter persegi. Lalu untuk penutup lantai sebesar 48 kg per meter persegi. Untuk berat plafon ada 14 kg per meter persegi. Dan total untuk dead loadnya itu 350 kg per meter persegi. Lalu setelah itu ada live load, di mana beban berguna lantainya itu 250 kg per meter persegi. Nah, setelah dihitung ada beban mati lantai dan juga beban hidup lantai. Untuk beban mati lantainya itu ditemukan 875 kg per meter. Untuk beban hidupnya sendiri ada 625 kg meter. Oke, selanjutnya ada perhitungan ring bulk lantai atap. Untuk LX-nya itu 5 meter, LY 5 meter, dan T-nya itu 0,1 meter. Kemudian untuk beban yang bekerja pada plat itu ada dead load. Untuk berat sendiri platnya itu 240 kg per meter persegi. Untuk penutup lantainya itu 65 kg per meter persegi, dan berat plafonnya itu 10 kg per meter persegi. Nah, total dari dead loadnya itu sendiri kita dapat 315 kg per meter persegi. Kemudian untuk live loadnya beban berguna pada lantai itu ada 100 kg per meter persegi. Nah, untuk beban mati atap ini Q-nya itu kita dapatkan 787,5 kg per meter, dan untuk beban hidup atap atau QL-nya itu 250 kg per meter. Nah, cukup sekian untuk bebannya. Kita lanjutkan ke SAP-nya. Langsung saja, ini untuk tampilan awal dari SAP-nya. Pertama kita ke new model. Lalu kita memilih 3D frames. Setelah itu kita pakai yang use custom grid. Lalu kita edit grid sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan di soal. Yang pertama itu kita untuk X-nya itu memakai bentang 5 semua. Lalu untuk Y-nya juga kita memakai tambah 1, lalu 5, dan ganti bubble lock-nya itu menjadi star. Setelah itu untuk Z-nya ini ditambah ada 6. Lalu setelah itu dikasih nama dulu pertama-tama. Setelah itu kita ganti menjadi 3,5 per bentangnya. Tuh. Jangan lupa itu untuk pressing, lalu oke. Setelah itu akan terlihat seperti ini modelnya. Ya, untuk 3D view-nya sebelah kiri, untuk X-nya kanan. Lalu pertama-tama kita akan select dulu semuanya. Pada bagian bawahnya, karena kita mau ganti tumpuan menjadi jepit-jepit. Kita pilih satu-satu untuk ini. Iya. Satu lagi, satu.
Oke. Oke. Lalu kita masuk ke menu. Sebentar. Oke. Kita masuk ke menu assign. Lalu kita assign, lalu ke join, restrain. Setelah itu kita ganti ke jepit. Oke. Nah, setelah terganti, setelah terganti kita ke define materials, add new materials, lalu kita ganti regionnya ke user. Setelah itu material type-nya kita ganti juga ke concrete untuk membuat betonnya. Lalu kita ganti nama material name-nya agar tidak tertukar-tukar. Kita ganti ke beton 25 MPa. 25 MPa. Setelah itu kita ganti weight per unit volume-nya sesuai dengan beton 2400. Lalu kita ganti KGM-nya N. Siap. Lalu modulusnya kita ganti juga menjadi 4700. Kita kalikan 5. Iya, kita kalikan 5. Oke, setelah itu kita ganti ke aksennya sesuai dengan yang di soal 25. Ya, setelah itu kita add new material lagi, kita tetap sama di user, tapi material type kita ganti ke rebar. Oke, kita ganti nama dulu menjadi BJTD 40. Lalu kita bisa mengganti warna, tapi kayaknya nanti nggak usah. Iya. Lalu kita jangan lupa untuk satuannya kita kembalikan ke awal dulu. Setelah itu weight per unit volume-nya 78,5. Nah, 78,5. Setelah itu kita ubah satuannya jadi Newton milimeter juga. Lalu untuk modusnya 200.000. Lalu untuk FY-nya kita ganti menjadi 400. Lalu FU-nya juga ganti 570. Yap. Lalu FY-nya tetap sama dengan yang di atas. Seperti itu. Kita klik Oke. Oke, untuk mempergampang aja kita add copy. Dan yang diganti kita ganti warna biar tidak tertukar. Kita ganti nama juga. Betul, biar gak tertukar. BJTP 24. Karena itunya sama, kita gantiin di FY dan FU-nya aja. Pertama ada 240 dan FU-nya itu adalah 390. Lalu kita samain, FU-nya juga sama. Kita oke. Sudah semua kita oke. Terus selanjutnya kita akan setelah itu semua udah define, kemudian kita section properties, frame section untuk membuat kolom dan juga balok ini. Terus kita cari yang konkret ya. Iya, konkret di frame section property type. Oke, setelah itu kita ke konkret dan sebenarnya rectangular. Tuh. Kita ganti namanya biar kita bisa mengidentifikasi, yaitu menjadi kolom 40 kali 40 sesuai dengan yang di soal. Lalu tinggi itu T3 itu tingginya yaitu sebesar 0,4 dan juga tinggi itu 0,4. Terus kita materialnya ganti jadi yang beton 25 MPa dan jangan lupa untuk mengganti ini dari yaitu confinement bars-nya, ties-nya kita ganti ke BJTP 24. Betul. Kita klik BJTP 24. Dan lalu setelah itu kita oke juga, lalu menambah lagi untuk balok sama kayak tadi, tinggal di regular. Lalu
kita ganti juga namanya menjadi balok 30 kali 50. Kita ganti juga Depthnya ini dimensionnya. 0,5 Ya, dan widthnya juga 0,3. ya. Intinya sama kayak tadi, beton 25 MPa. Lalu kita ganti juga reinforcement datanya seperti yang tadi BJTP24 dan Nah, design type-nya. Ditambah beam. Betul. Terus Ini sesuai ya 0,4, lalu bottomnya juga 0,4. Oke. Dan oke, lalu oke lagi. Oke. Udah semua, langsung kita masukin si. setelah itu kita Oke, ini kita ganti ubah dulu. dulu tampilannya menjadi XZ, kita agar pilih dulu per mempermudah. lantainya dari lantai 1 sampai lantai 5 ya. Iya, sampai atas itu kita untuk menambahkan kolom terlebih dahulu. Frame section kita masukin kolom. Oh, balok ternyata. Balok kita apply. Kita apply. Lalu setelah itu kita oke dulu. Oke, lalu kita pilih yang bagian yang kolom-kolom ini. iya untuk ditambahin kolom. Sebentar sedikit nge-lag ya. Agak nge-lag biasa. Oke, sebentar. Nah, ini seperti kayak tadi aja, kita pilih-pilihnya per lantai. Jadi sebenarnya itu per lantai, cuma kita tampilannya gini. Jadi jangan sampai kita nyentuh ke bagian yang baloknya. Iya betul, jangan sampai ke baloknya. Kita select Nah, dulu semuanya. sampai yang paling atas. Lalu seperti tadi kita sebentar nge-lag. Oke, kita tambahin dengan ini Pastiin udah dulu, udah siap, ke-select pastiin semua. sudah select yang mau kita select. Lalu kita assign join frame section, lalu kita tambahin kolom 40 kali 40. Kita apply dulu sampai namanya berubah yang tadi kita select gitu. Setelah itu udah untuk balok dan kolom kita udah tambahin. Setelah itu kita akan menambahkan load define, terus itu section progress bukan load pattern. iya, untuk menambahkan kombinasi dari bebannya itu sendiri. Yang pertama itu ada yang baru dulu live. Kita baru yang dulu live, lalu nambahin live, terus dan ini langsung aja ke add new load pattern. Oke, lalu ini oke aja. Setelah itu kita kombinasi baru. Oke. Di sini kita rotate dulu agar terlihat lebih jelas pada ininya. Oke, bisa dilihat sudah bisa di rotate ya dengan 3D rotate view. Keren banget. Jadi ini Kita rotate lagi. Oh tidak. ini udah terlihat, kita udah pasang balok-balok sama kolom-kolomnya. Iya, yang tadi sudah kita pilih frame-nya. Lalu kita setelah itu define lagi, load pattern lagi, load combination. iya. Setelah itu add new combo. Pertama-tama kita ganti dulu namanya. Oh enggak, kita jadi scale factornya dulu kita pastiin jadi 1,4 dan itu ininya date. kita biar gampang ya. Iya, biar gampang. 1,4 di Betul, kita add dulu. 1,4. Setelah itu kita Add new lagi. Sebentar agak nge-lag. Oke, kita add new. Setelah itu kita menambahkan yang 1,2D tambah 1,6L. Yes. Itu namanya kita ganti 1,6 dulu L agar mempermudah dan dalam pencarian. Kita load cache-nya live pertama ada dulu yaitu 1,2. Nah, kita add. Lalu untuk live 1,6. Oke, kita add. Oke, dulu.
tadi agak salah. Kita untuk menang baru di add dulu. Tadi salah, aduh ya ampun, sorry. Oke, setelah itu semuanya sudah ada load combinationnya. Setelah itu kita oke kan saja. Setelah itu kita baru masukin bebanannya ke per frame atau per sectionnya. Kita pertama ini ada di lantai yang paling lantai 1 dulu ya. lantai 1 dulu. Mungkin kita pakai tampilan juga. Kita select langsung aja. Select langsung untuk lantai 1 itu. Terus kita naik ke lantai 2, kita masukin juga, kita select lantai 3. Dan terakhir itu lantai 4. Karena untuk lantai atas itu adanya kita masukinnya beban yang atap. Sebentar, kita agak nge-lag ini, Masih nge-lag. Oke, kita bisa. Lalu tadi kita masukin melalui ke assign. Setelah itu assign ke frame loads distributed. Lalu untuk ininya kita pertama-tama kita masukin yang date-nya dulu. Dan jangan lupa ke add to existing load, jangan yang replace. Kita ganti juga distance-nya 2,5 dan 5. Oke, setelah itu loads-nya masukin dari beban yang udah dihitung tadi. Pertama ini ada beban matinya itu tadi kita dapat 875 ya. betul, kita isi aja langsung 875. Setelah itu kita 0 aja. Oke. Kita apply sampai ada ininya. Sampai ada, itu sampai ada tulisannya lah untuk biar kalau itu ternyata udah terinput. Lalu setelah itu kita select yang bagian tengah ya. Yang bagian tengah aja dengan nilai yang sama, beban yang sama dan juga distance yang sama. Lalu setelah itu kita klik OK. Sampai tertambah, makanya jangan yang replace, yaitu harus pakai yang add to biar terlihat kalau tertambah gitu. Setelah itu kita masukkan untuk yang live sekarang. Kita select dulu. Kita ganti, jangan lupa untuk live. Lalu dengan distance yang sama tetapi loads-nya yang sudah kita hitung juga, yaitu 625. Oke, kita ganti ke 625. Lalu setelah itu apply. Nah, dengan cara yang sama kita pilih yang tengah juga. Nah, beban yang sama juga. Kita apply. Nah, karena untuk dead dan live-nya udah dua-duanya, sekarang kita move ke sebentar, kita oke dulu. Kita move ke beban yang atap. Betul. Oke, sebentar. Oke, udah. Kita langsung pilih yang atap. Select bagian atas aja. Lalu kita assign frame loads distributed, dan ini kita tambahin yang date dulu dengan distance yang sama. Yang bagian bawahnya. Nah, date-nya itu 87,5. Kita masukin di sini 87,5. Dan kita apply. Oke. Lalu pilih juga yang tengahnya. Tuh, tengah aja. Kita apply langsung. Nah, sampai bertambah. Habis itu kita ke live. Dengan hal yang sama juga kita masukin select dulu semuanya. Lalu masukin 250. sebentar. Oke,
dengan load yang udah itu, lalu di tengah-tengah itu sama juga kayak gitu. Lalu oke, semua beban sudah masuk, kita bisa sebentar, kita ke bagian display, lalu ke show element load assign, also object load assign, lalu ke frame. Setelah itu kita bisa melihat mau dead atau enggak mau live dengan mengganti di load pattern name. Nah, di sini kita pilih dead dulu, lalu kita oke aja. Oke, ini lagi loading sebentar. Nah, itu sebenarnya dari sudah ada. Kalau load design yang dead-nya itu emang cuma segitu. Yang tadi udah dimasukin. Lalu ini untuk tampilannya buat yang 3D-nya, angka-angkanya ya, yang 3D-nya sudah terlihat. Beban-bebannya ini udah terlihat, besar-besarnya berapa. Oke, setelah itu kita ke sini. Itu yang tanda checklist itu. Sebentar, ke tanda checklist, display option. Di sini kita ke general option, lalu di View type-nya di extrude. Yes. Sebentar. Nah, itu kita oke. Nah, ini sudah lihat ya. Iya, sama baloknya yang udah dimasukin ke bangunan kita lah gitu. Lalu setelah itu kita ke runau, dan jangan lupa untuk modalnya jangan do not run. Do not run. Yes. Dan langsung di runau aja. Nah, kita save dulu. Kita tambahin was unstroke. Oke, oke, di save. Setelah itu, nah ini udah ada, ini udah di ini ya, udah dianimasiin. Udah animasinya, dia kayak ada bebannya, terlihat bebannya sampai bangunannya turun gitu. Oke, kita stop aja animasinya. Kita runau lagi. Ya, kita runau, kita mau ngaktifin yang bagian ini. Iya, kita start design. Oh, nah kayaknya salah deh ininya. Coba bentar. Kita ganti dulu. Kita hapus dulu deh yang itu. Lalu kita yang ke 3D view aja. Lalu kita rotate dulu biar lihat depannya gimana. Setelah itu kita baru ke nah ini yang tadi. Ini udah ada chart design yang tadi. Nah, ini tuh terlihat merah-merah karena emang beban yang kita kasih itu terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi. Jadi untuk di bangunannya mungkin agak kurang aman ya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Oke. Selain itu, kita juga bisa lihat axial force yang kayak gitu-gitunya. Jadi kita ke frames, lalu axial force juga, dan kita mau lihat diagram ya, Kak. Yes. Iya, betul. Nah, kelihatan diagramnya ya. Ini diagram-diagramnya. Makin bawah makin besar. Lalu kalau mau lihat values bisa juga, Kak. Angka-angkanya berapa sih? Itu bisa. Nah, kan terlihat banget. Ini bisa kalau mau pencet dulu aja framesnya, nanti bakal terlihat atas, samping, dan bawah ya. Iya, dan bawah. Kita putar lagi ke depan karena kita mau lihat yang shear. Yes. Kita pilih yang shear 22. Kita mau lihat angkanya dulu deh, jangan diganti. Nah, untuk shear kayak begini. Oke, terlihat banget ini. Angkanya. Kita lihat yang di depan dulu. Sudah terlihat. Lalu kita ke frames lagi kalau mau lihat yang diagramnya. Diagramnya kayak gimana sih? Iya.
Dan diagramnya kayak Nah, gini. Nah, ini dia. sudah seperti itu. Lalu kalau Misalnya juga yang momen momen yang kita pilih yang 33. Oke, kita pilih yang 33. Itu salah. Oke. Kita build diagram dulu deh. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Oh, sangat terlihat ya. ini Merah. Kemudian kita lihat. Oh, kita lihat atasnya, sampingnya. Oke, terlihat. Daun. Kemudian kita mau lihat angka-angkanya. Angkanya mau lihat, aku mau lihat banget. Iya, nah ini sudah terlihat ya. Angkanya, momen-momennya tuh berapa aja sih? Iya, lalu kita yang terakhir torsi ya. Torsi, pengen banget aku lihat torsinya ya. Torsinya Kita langsung ke feel diagram dulu. Aku pengen feel diagram, pengen lihat diagramnya gimana sih untuk torsi. Oh, seperti ini kalau untuk torsi sendiri. Kemudian Kalau kita mau- juga bisa lihat yang angka-angkanya. Bisa values, kita lihat dan tada, jadi seperti itu. Kan ya? Ya, kita X aja kalau sudah. Lalu oke, sekian Penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai tugas analisa struktur sebagai ujian akhir semester analisa struktur di semester 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.